Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Tuzani. Saya kuliah di Institut Studi Islam Sunan Due. Di situ saya mengambil jurusan kimia. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat waktu. Kedua kalinya tak lupa kita mengucapkan salawat serta salam atas junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jurusan yang saya ambil di kampus saya, yaitu tentang kimia. Sebenarnya apa sih itu kimia? Jadi kimia merupakan ilmu tentang materi, sifatnya, dan strukturnya serta perubahannya. Itu yang dimaksud kimia. Jadi kimia itu adalah ilmu yang mempelajari sifat, bentuk, strukturnya, dan perubahannya. Perubahan yang dimaksud itu yaitu dari perubahan zat padat menuju zat cair. Misalkan dari zat cair menuju padat, juga dari padat ke gas, dari cair ke gas. Itu yang dimaksud perubahan. Jadi teman-teman harus tahu itu bahwa jurusan yang saya ambil ini besoknya itu bakalan melakukan apa gitu. Jadi seiring berkembangnya waktu dan seiring berkembangnya zaman, marilah kita sama-sama mengambil jurusan yang membuat perubahan pada diri kita sendiri itu menjadi lebih baik besoknya. Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, semuanya serba canggih. Nah itulah. Jadi saya ulang lagi, apa itu kimia? Kimia merupakan ilmu tentang materi, sifatnya, strukturnya, perubahan atau reaksinya, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Kimia secara khusus dibagi beberapa bidang utama, yaitu kimia analisis, kimia organik, kimia anorganik, kimia fisika, dan biokimia. Ada 5 bagian. Jadi kimia mengkaji sifat zat dan secara khusus mempelajari reaksi yang mentransformasi atau zat menjadi zat lain. Kimia menyediakan pedoman untuk menyesuaikan sifat-sifat zat yang ada agar dapat memenuhi beberapa kebutuhan atau menerapkan khusus dan menciptakan bahan yang benar-benar baru yang dirancangkan sejak awal agar memiliki sifat tertentu yang diinginkan. Jadi kita itu harus merancangkan semua zat agar memiliki sifat tertentu yang kita inginkan gitu, maksudnya itu. Jadi melalui semua keberhasilan itu, kimia telah memberi andil yang luar biasa dalam perbaikan produk pertanian, mengendalikan penyebaran penyakit, meningkatkan produksi energi, menurunkan pencemaran lingkungan. Jadi di situ kimia itu sangat luar biasa ya. Di situ kimia itu bisa memperbaiki produk, membuat produk pertanian, dan juga mengendalikan penyebaran penyakit. Jadi masalah obat itu juga, obat di dalam pertanian maupun obat
yang kita konsumsi itu juga termasuk dari bahan kimia, dan juga meningkatkan produksi energi. Energi kita menjadi bertambah. Maksudnya itu ada obat juga yang menambahkan energi, seperti sekarang musim penyakit yang begitu menyedihkan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Bukan negara kita saja sih, tapi semua negara. Makanya saya sekarang menggunakan masker. Jadi saya menjaga jarak aman dan menurunkan pencemaran lingkungan. Jadi kimia itu maksudnya itu menurunkan pencemaran lingkungan. Jadi kita bisa membuat kita bisa membuat dari bahan-bahan bekas atau yang bisa mencemarkan lingkungan itu menjadi bahan yang bermanfaat untuk kedepannya. Maksudnya itu bahan limbah atau bahan yang tidak bisa dipakai, misalkan kotoran sapi. Nah, kotoran sapi itu kan bisa diolah menjadi sebuah gas. Nah, itu yang dimaksud dengan pengolahan dari bahan yang sudah tidak terpakai, tapi kita bisa memakainya. Itulah anak kimia, luar biasa. Terus bahan-bahan kimia sangat mempengaruhi kehidupan kita, maka ilmu kimia sudah pasti menjadi salah satu bidang paling berjaya yang amat penting hingga saat ini. Tanpa disadari, bahan kimia telah digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata bahan kimia itu sangat luas ya, digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Ajinomoto, pitsin. Nah, pitsin itu sama Ajinomoto ya, sama ya. Sama garam. Garam itu kan mengandung NaCl juga itu kan. Nah, seperti itulah contohnya. Lanjut, kegunaan bahan kimia akan terus meningkat dan manusia akan senantiasa memerlukan bahan baru. Nah, kita sebagai mahasiswa itu harus membentuk bahan-bahan baru gitu yang alami, bukan dari kimia langsung gitu, yang alami, misalkan dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan gitu kan. Bukan langsung dari bahan kimia yang sangat berbahaya bagi tubuh kita sendiri gitu. Jadi dalam hal inilah ilmu kimia memainkan peran strategis dan krusial untuk mengembangkan kualitas hidup manusia. Seorang kimiawan harus memiliki beberapa spesifikasi seperti masuk kita yang ingin mengambil jurusan kimia. Suatu saat kita menjadi seorang kimiawan. Jadi memiliki beberapa spesifikasi seperti keterampilan dalam mensintesis dan mengkomunikasikan informasi secara tertulis maupun lisan. Jadi keterampilan dalam mensintesis dan mengkomunikasikan. Jadi kita dapat mengkomunikasikan keterampilan kita, mengkomunikasikan baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang kedua, keterampilan problem solving, pengumpulan informasi, menganalisis, menafsirkan, mengorganisasikan secara logis, hasilnya dapat diterima untuk mengembangkan lebih lanjut. Jadi kita dapat menganalisis dan menafsirkan, misalkan takaran dari sebuah garam itu takarannya misalkan berapa mili gitu, dan bahan pengandungan kimianya berapa gitu nilainya itu. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan bekerja dalam lingkungan multidisiplin, multitrust, dan segala multi lainnya. Consensus building, listening, teamwork skill, rolling setting. Jadi kita itu harus disiplin dalam melakukan percobaan. Misalkan di dalam sebuah laboratorium, kita harus disiplin dalam melakukan percobaan.
Dan di situ listening, teamwork, building skill, rolling. Kita akan mengeluarkan skill kita di dalam laboratorium itu. Kita keluarkan semua kemampuan kita. Jadi yang keempat, kemampuan sebagai pembelajaran aktif yang independen, goal setting, dan kemauan untuk terus belajar, memiliki rasa ingin tahu yang besar, berani bertanya merupakan nilai positif. Jadi misalkan kita tidak tahu itu campuran dari asam dan basa, misalkan contoh kita itu dianjurkan itu wajib untuk bertanya gitu. Kita harus bertanya apa yang kita tidak tahu itu. Nah, itulah tugasnya kita sebagai mahasiswa, terus menggali, cari tahu, dan terus menggali apa yang orang lain yang tidak bisa. Kita harus lanjut menggali ilmu yang bakalan untuk masa depan kita dan masa depan bangsa kita. Jadi apabila kita tidak tahu sesuatu, kita bertanya kepada orang yang tahu, mencari ilmu, terus bertanya. Selanjutnya nomor 5, keterampilan berbahasa Inggris, mendengar, berbicara, dan menulis merupakan kebutuhan dasar. Jadi di situ juga kita diajarkan bahasa Inggris. Gimana caranya bahasa Inggris? Sedikit demi sedikit. Banyak orang mengatakan kimia sulit, bahasa Inggris sulit. Sebenarnya yang sulit itu kita. Sulit untuk ingin belajar. Itulah. Jadi semua pekerjaan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, memiliki seperti awareness, selalu penuh perhatian, tidak pernah memandang remeh. Jadi semua pekerjaan yang kita lakukan itu jangan pernah kita anggap remeh. Kita jalanin aja dengan rasa ikhlas, rasa sabar. Pesan saya, jika Anda mengatakan bahwa jurusan kimia itu sulit, sebenarnya Anda itu salah besar. Justru jurusan kimia itu yang paling mudah apabila Anda belajar. Itu pesan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.